Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang turunan fungsi trigonometri matematika peminatan kelas 12. Seperti yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya, yaitu kelas 11, definisi dari turunan fungsi adalah turunan Y sama dengan fx didefinisikan sebagai Y aksen atau f aksen x atau dj per dx atau dfx per dx sama dengan limit h mendekati 0 untuk fx plus h min fx per h. Kenapa dituliskan limit? Karena hasil dari turunan sebenarnya adalah dapatkan rumusan dari limit fungsi. Nah, untuk turunan fungsi simbolnya banyak ya. Nanti bisa y aksen, bisa f aksen x, bisa dx ataupun y. Nah, konsep dasar yang paling utama untuk dipelajari adalah ini. Fx sama sin x, f aksen x-nya adalah cos turunannya. Lalu yang kedua, fx sama cos x, f aksen x-nya sama dengan sin x. Nah, ini adalah menjadi konsep dasar yang harus dikuasai di turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk mendapatkan hasil ini, kalian perlu tahu pembuktian dari mana. Saya akan jelaskan pembuktian untuk mendapatkan hasil dari turunan fx untuk sin x dan fx sama dengan cos x. Yang pertama adalah pembuktian fx sama dengan sin x benar atau tidak f aksen x sama dengan cos x. Tadi limit f aksen x sama limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Jadi kan fx-nya adalah sin x. Maka fx plus h-nya kita tuliskan fx sama dengan sin x plus h, fx-nya sin x per h. Nah, kemudian setelah ini di atas ada pengulangan sinus. Jadi kan gunakan rumus pengulangan sinus yang pernah dipelajari di kelas 11. Maka didapatkan 2 cosin. Kalau bingung, kalian silakan buka kembali buku kelas 11-nya. Jadi kita dapatkan 2 cos setengah, sudutnya ditambah. Yang kedua, sin setengah, sudutnya dikurang. Ini dapatkan. Kemudian, x tambah setengah h dapat dari karena x tambah x kan 2x, kali setengah jadi x, h-nya setengah, sin setengah h karena x kurang x hasilnya 0. Nah, kemudian kita gunakan sifat limit. Jadi kalau perkalian bisa kita tuliskan limitnya 2 kali. Jadi ini limit h mendekati 0 untuk 2 cos x plus setengah h dan limit h mendekati 0 untuk sin setengah h per h. Nah, kemudian yang ini bisa kita limitkan di materi sebelumnya. Jadi ambil koefisien saja itu setengah. Kemudian yang ini kita substitusi. Maka didapat h-nya ganti 0, jadi setengah kali 0 jadi 0. Maka didapat 2 cos x dikali setengah. Ini hasil limitnya. 2 cos x kali setengah. 2 kali setengah adalah 1, jadi hasilnya cos x. Maka terbukti bahwa fx dari sin x turunannya ada f aksen x sama dengan cos x. Pembuktian yang kedua, fx sama cos x turunannya adalah f aksen x sama min sin x. Lakukan cara sama dengan yang tadi, gunakan limit fungsi. Nah, karena kan fx-nya cos x, maka x plus h-nya adalah cos x plus h, min cos x per h. Nah, kemudian yang ini, cos min cos. Gunakan rumus pengulangan kosinus yang ada di kelas 11. Saya pernah belajar di kelas 11. Cos min cos rumusnya adalah min 2 sin sin. Rumusnya yang sudutnya sama. Setengah ditambah sudutnya, setengah dikurang sudutnya. Sehingga kita dapatkan limit h mendekati 0, min 2 sin x tambah setengah h kali sin setengah h. Gunakan sifat limit perkalian, jadi limitnya kita tulis 2 kali. Kemudian sama seperti tadi, yang ini hanya kita substitusi, kemudian yang ini gunakan sifat limit. Sin setengah h per h hasilnya setengah, ini hanya substitusi, jadi hasilnya min 2 sin x kali setengah. Min 2 kali setengah hasilnya ada negatif 1, atau kita dapat tulis min 1 kali setengah ada min sin x.
Jadi terbukti bahwa fx sama dengan cos x turunannya adalah f aksen x sama dengan min sin x. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Turunan trigonometri lanjutan. Nah, kenapa saya tuliskan lanjutan? Karena ini yang pernah kalian pelajari di kelas 11 ya. Nah, jika bentuknya ada perkalian Y sama U kali V, maka Y aksennya adalah U aksen V plus U V aksen. Dia digunakan jika U dan V-nya dalam bentuk variabel X atau ada menggunakan variabel X-nya. Dan yang kedua ini, Y sama U per V. Y aksen sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Sama. Dia digunakan jika U dan V-nya dalam bentuk memiliki variabel X. Nah, sekarang kita ke contoh. Tentukan fx sama sin x turunannya. Nah, turunan dari sin adalah cos. Tapi karena dia ada sudutnya lebih dari x, maka turunan dari 5x adalah 5. Sehingga turunan dari fx sama sin x, sin 5x sama dengan 5 cos 5x. Turunan sin adalah cos. Sudutnya tidak boleh berubah ya. Kalau sin 5x, sin juga 5x. 5-nya didapatkan dari turunan dari 5x atau sudutnya. Contoh kedua, fx sama dengan 2 cos x. Turunan dari cos adalah negatif sin. Sehingga didapatkan negatif 2 sin 2x. Negatifnya dapat dari turunan dari cos, sudutnya tetap 2x. 2 di sini didapatkan dari turunan dari sudutnya. Nah, fx sama dengan, ini contoh yang ketiga, fx sama dengan sin x kali cos x. Ini ada dua bentuk perkalian, maka kita gunakan bentuk U, V. Anggap ini adalah U-nya, anggap ini V-nya. Kemudian kita gunakan U kali V, rumusnya adalah U aksen V plus U V aksen. Nah, didapatkan ini. U aksen berarti turunan dari sin adalah cos, saya tulis. V-nya tetap, U-nya tetap, V aksennya adalah turunan dari cos, yaitu min sin x. Kemudian dikalikan. Cos kali cos hasilnya cos kuadrat. Sin kali min sin hasilnya min sin kuadrat. Kemudian ingat sudut rangkap di materi kelas 11. Rumus cos kuadrat min sin kuadrat itu sama dengan cos 2x. Sehingga kita dapatkan turunan dari fx sama sin x cos x adalah f aksen x sama cos 2x. Oke, mudah ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Nah, jika sudah mengerti, maka silakan kerjakan tugas ini. Carilah turunan dari tangan X, cos tangan X, secant X, cos secant X menggunakan cara U, V. Boleh U kali V, boleh U per V. Dan nomor 5 juga dikerjakan. Jika fx sama sin 5 per X tambah cos 4 per X, tentukan f aksen X. Seperti biasa, kalian setelah selesai hasilnya langsung diupload di Google Classroom. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.